kita review yang kemarin ya, kemarin kan anak-anak ya. Iya. Nah, ini sekarang setidaknya adalah dewasa. Kalau anak-anak kan dia pastinya belum kooperatif, masih harus dibantu kan gitu ya. Kalau untuk dewasa kan pastinya beliaunya sudah kooperatif. Kalau misalnya dimintain tolong apa itu sudah bisa komunikasi kan gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke jalannya ya, praktek kita harus kenal dulu dengan alatnya ya. Alatnya ini adalah nebulizer. Kemarin pasti juga sudah dikenalkan oleh Bu ini. Iya. Ya, nebulizer. Dan nebulizer ini bentuknya macam-macam. Jadi besok kalau nanti teman-teman praktek di rumah sakit atau di puskesmas kan gitu ya, kalau menemukan nebulizer, loh bentuknya kok kayak gitu kan gitu kan, bukan nebulizer kan gitu. Setahu saya nebulizer itu yang kayak di kampus kan gitu. Nah, enggak boleh kayak gitu ya. Jadi bentuknya itu akan macam-macam, tergantung dari jenis dari mereknya, ya, yang produksi kan gitu. Nah, jadi alat ini yang harus dikenali dulu, di situ harus komplit alatnya ya. Tapi ternyata ini adalah komplit, tapi harus tahu juga ya. Nah, jadi alat ini kemudian nanti di situ harus ada ya kabelnya yang nanti dimana di situ harus dicolokkan dengan aliran listrik pastinya ya, karena kerja nebulizer ini adalah nanti dengan menggunakan aliran listrik. Ya, kemudian lagi di sini ya, ini ada tombol on off. Kemarin pernah praktek? Pernah. Tidak kan? Oke. Kemudian ini adalah selangnya, selang yang nanti penyambungnya ya dari nebulizer yang harus dipasang di sini ya. Kemudian sampai nanti dipasang ke tempat obat ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah tempat obat ini sebenarnya ada tutupnya juga. Kemudian ada ini penyaring filternya, jadi warnanya hijau. Iya. Kemarin ya. Nah, tapi kalau jenis nebulizer yang lain ya, jadi besok jangan saklek banyak, wah itu kemarin kan warna hijau tapi kok sekarang kok warnanya biru. Jadi ada alat nebulizer, kemudian ini tempat obatnya, nah warnanya biru gitu, nguncup gitu. Nah, ada yang bentuknya seperti itu juga. Jadi besok jangan saklek-saklek sekali ya. Oh, enggak seperti itu, yang di kampus beda kan gitu. Enggak seperti itu. Jadi setiap nebulizer itu akan beda-beda ininya. Yang penting di situ ada tempat obat, ada filternya itu tadi, ada penutupnya, kemudian ada maskernya jika nanti pakai masker, atau bahkan mungkin nanti kalau ada nih ya, ini nanti penyambung untuk dimasukkan lewat mulut. Ya, jadi nebulizer itu nanti macam-macam, tidak hanya dengan masker. Ya, jadi obat tadi yang sudah diubah ya dari cair kemudian berubah menjadi partikel kecil ya, nanti ada uap itu tadi ya, nanti akan dihirup lewat mulut ataupun hidung ya. Itu nanti alatnya akan macam-macam. Ada yang tadi masker itu biasanya bisa digunakan untuk anak-anak karena dia tidak kooperatif ya, belum kooperatif ya, sehingga nanti kalau disuruh pegang sendiri mungkin belum bisa. Ya. Nah, makanya efektifnya dengan menggunakan masker. Atau nanti pada pasien-pasien yang tidak kooperatif, dia gelisah atau itu kan, nah itu lebih efektifnya pakai masker. Pada pasien lansia ya kan, itu kita lebih ke masker. Kalau misalnya di situ ada pasien yang dia bisa kooperatif, bisa ini ya, masih bisa pegang misalnya gitu, nah bisa menggunakan yang ini. Jadi dia akan ke mulut ya, jadi nanti dia ke mulut. Nah ini jadi macam-macam sekali di situ. Ada juga yang bentuknya seperti ini, jadi ke hidung ya, jadi fungsinya itu langsung ke hidung, seperti itu juga ya. Jadi fungsinya sama sih ya, fungsinya sama, memasukkan itu tadi. Nah nih, ini untuk alatnya. Kemudian nanti persiapannya ya, harusnya sebelum ke pasien ini harus dicek dulu ya. Jadi kalau teman-teman nanti di rumah sakit atau apa, sebelum nanti misalnya dek ataupun siapa yang masnya atau mbaknya minta tolong ya untuk memberikan obat nebulizer, cek dulu ya, alatnya cek dulu sebelum ke pasien di ruang perawatan. Ini cek dulu, colokan, dicek, oh bisa nyala misalnya, berarti itu bisa berfungsi dengan baik. Nah ini siap untuk dipakai ya. Kemudian kelengkapannya yang perlu diperhatikan lagi adalah kelengkapannya tadi
ya, dia harus ada selangnya, penyambungnya tadi, harus ada tempat obatnya, harus ada filternya tadi, ya. Yang kalau sekarang untuk gandengannya ini sebenarnya yang warna hijau itu, yang itu harus ada penutupnya, harus tadi kalau misalnya pakai masker ya sudah ada maskernya, sehingga nanti kalau nantinya dengan sudah sampai ke pasien itu ini sudah siap. Jangan sampai ini sudah obat sudah dimasukkan gitu ya. Maskernya kali kan gitu ya. Padahal pasiennya harus ngap-ngap ya, ditinggal belajar ruangannya misalnya ya, sini sampai sana pos satpam gitu ya. Kan lama prosesnya, padahal pasiennya sudah Mekap-mekap. Nah, akhirnya kan nanti akan malah mencelakakan pasien. Jadi kita sebelum ke pasien pastikan dulu kesiapan kita. Ya, kesiapan kita, kesiapan alat ya itu harus dipastikan. Itu ya. Kemudian ini tadi alatnya sudah, kemudian fungsi dengan baik tidak. Kemudian juga kalau ke pasien colokannya itu berfungsi, kadang kan ada colokan gitu. Tapi ternyata tidak berfungsi. Ya sama aja. Ini sudah siap kan gitu ya. Udah siap ternyata kita nggak ngecek. Nah, kemudian kita colokan. Maskernya sudah dipasang. Ya kan? Sudah dipasang padahal kita sudah pede tinggal nyala. Ternyata mati. Nah, kita nggak ngecek karena kita keburu-buru ya pasang aja. Anggapannya ternyata kita nggak ngecek tadi, lah kita tinggal. Dikiranya kan dia sudah terpasang. Iya. Nah ternyata kan dia kepasang masker, tapi obatnya nggak bisa terhirup. Nah pasiennya ya tambah susah, kan gitu ya. Nah jadi itu pun meskipun dia sepele tapi sangat berpengaruh dengan sangat penting sekali. Nah ini untuk alat. Kemudian selanjutnya adalah persiapan untuk kelengkapannya. Nah kelengkapannya di sini. Ya Bu. Selanjutnya alat yang diperlukan lagi yang harus disiapkan yaitu jadi ada instrumen kecil nanti untuk tempat obatnya ya, tempat obatnya. Kemudian selanjutnya nanti ada spuit ya, spuit ini bisa 3 cc 5 cc silahkan. Nah ini gunanya spuit ini nanti untuk mengambil cairan ya, aquagudis atau NaCl, jadi nanti tergantung dari aktisnya dokter ya. Di situ pakai airnya apa nanti bisa diambil dengan spuit itu, karena nanti kan ada aktis dokter berapa cc-nya kayak gitu kan nanti diukur. Kemudian tadi ya obatnya nebulizer sudah pernah lihat ya kemarin sama Brin itu juga sudah dilihatkan ya. Jadi ini adalah jenis obat nebulizer yang kemasannya seperti ini. Jadi besok kalau jenengan ini tinggal dipotek, putar kan gitu ya. Iya. Diputar kemudian nanti dimasukkan, dipencet. Ya, dipencet sampai habis. Ya, sampai habis. Nah, jenis obatnya macam-macam. Ya, jadi jenis obat itu macam-macam. Ada yang berfungsi sesuai kebutuhan, ada yang berfungsi untuk jadi gangguan di sistem pernafasan itu macam-macam. Jadi yang pertama, apakah di situ pasien mengalami adanya infeksi, ya, peradangan. Jadi ada jenis obat yang disebut nanti fungsinya untuk anti peradangan ya. Jadi antibiotik kayak gitu ya untuk mengatasi peradangannya. Ataukah mungkin di situ masalahnya si pasien adalah di bagian bronkusnya itu mengalami pengecilan, mengalami vasokonstriksi. Vasokonstriksi itu mengecil. Jadi kayak kan bronkus ya, bronkus kan kayak selangan gitu ya. Nah, di situ mengalami pengecilan. Kalau mengecil seperti ini kan artinya alirannya udara pun juga akan susah ya. Alirannya tidak maksimal, sehingga bisa pasien sesak nafas bisa mengalami seperti itu. Sehingga fungsinya adalah jenis obat yang lainnya adalah bisa nanti untuk memvasodilatasikan, ya, memvasodilatasikan bronkusnya. Nah, ini bisa diberikan seperti itu. Atau bahkan ada jenis obat lain lagi seperti apa? Misalnya tadi ya karena ada infeksi, kemudian ada sekret yang menumpuk, ya kan? Kalau sekret menumpuk di bagian bronkus tadi jalan nafas, nah kalau menumpuk kan akhirnya menghambat aliran udara. Nah, karena tadi sekretnya kental, nggak bisa keluar, ya makanya saat kita melakukan pemeriksaan fisik itu akan kita temukan di situ
dia batuk berdahak, tidak bisa keluar dahaknya, ya kan? Saat dilakukan pemeriksaan auskultasi ada bunyi cranking, ya. Nah, jadi di situ ada penumpukan sekret dan ternyata sekretnya nggak bisa keluar, sekretnya kental, sehingga bisa kita berikan obat. Obatnya fungsinya untuk apa? Mengejarkan dahak. Jadi ada macam-macam jenis untuk obatnya, tergantung dari tadi kondisinya si pasien. Sesuai dengan pemeriksaan dari dokter tadi, pasien itu mengalami apa? Apakah tadi mengalami vasokonstriksi, kemudian ada dahaknya juga, dahaknya tidak bisa keluar, kan gitu ya, karena ada proses peradangan. Berarti ada 3 jenis obat yang fungsinya untuk mengatasi masalah pasien tersebut. Juga diberikan untuk anti-inflamasi, ada diberikan untuk vasodilatasi, ada yang untuk mengejarkan dahak. Jadi ada 3 jenis yang diberikan. Tapi kalau misalnya kondisinya pasien karena apa? Oh, vasokonstriksi kok, ada proses peradangan, tapi belum ada sekret yang menumpuk dan kental tadi ya. Sehingga obatnya yang diberikan hanya apa? Tadi untuk anti peradangan dan untuk vasodilatasi. Nah, jadi jenisnya akan macam-macam untuk obat ini. Ya. Jadi saat kita memberikan obat, kita pun juga harus pastikan obat apa yang akan diberikan dan kita nanti akan validasi ke pasien. Benarkah pasien mengalami gangguan tersebut, kan gitu. Jangan sampai nanti kita salah memberikan obat. Ya, gitu ya. Kemudian untuk jenis obatnya itu bentuknya akan juga macam-macam. Bentuknya yang seperti ini berarti sekali pakai ya. Atau mungkin di tempat kayak botol sirup kayak gitu ya. Iya. Botol sirup itu. Berarti kalau seperti itu kita ambilnya pakai fluid. Ya, nanti kan ada advis dokter kan gitu ya. Dapatnya berapa cc? Misalnya, oh 1 cc misalnya. Jadi kita ambil sesuai dengan cc-nya. Lagi, kalau obat ada yang mungkin dari dokter menyampaikan bisa dioplos dengan aquabides atau NaCl. Ya. Ada mungkin dari dokter menyampaikan nggak usah dioplos misalnya. Jadi itu tergantung dari kondisinya pasien dan dari advis dokter. Jadi kita harus memastikan ulang ya pada dokter tadi yang memberikan orderan tadi seperti itu. Itu yang perlu diperhatikan. Yang tadi obat ya, aquabides atau NaCl, spuit ya tadi, kemudian bengkoknya mana? Bengkoknya lale Kak, dikasih Pak. Bengkoknya. Nah, kemudian ada apa? Bak besar, kom besar. Dia bagi dengan headphone ya. Iya. Bersih saja. Cuma nanti kan untuk yang menjaga kesterilannya adalah obat yang akan dimasukkan. Ya, bersihnya bersih. Kemudian di sini adalah sputum. Jadi nanti setelah pasien diberikan ini nebulizer, kalau di mana di situ ternyata ada dahak dan dahaknya nggak bisa keluar kan, kalau di nebu kan akhirnya nanti encer ya dahaknya, dan itu kan harus dikeluarkan. Nah nanti persiapan juga untuk menampung dahaknya. Kalau ada kasus di mana pasien ternyata ada dahaknya yang nggak bisa keluar, kasusnya ada sekret yang kental tadi, ya kemudian di nebu sekretnya menjadi encer dan harus dikeluarkan. Jadi kita siapkan seperti ini. Kemudian bengkok ya nanti untuk sampah ya. Oh ya, untuk yang tempat sputum sekret ini harus dikasih cairan disinfektan. Ya, cairan disinfektan. Tergantung nanti di rumah sakit itu cairan disinfektannya seperti apa, karena macam-macam. Ya, jadi dikasih dulu, jadi nanti untuk menampung dahak. Kemudian tisu, ya tisu nanti gunanya untuk nanti mengelap. Biasanya nanti kalau dia terpasang, ya blazer itu nanti akan ada uap ya. Nah, nanti kita bisa lap dengan tisu. Kemudian ada pelak ngalas, ya nanti untuk mengalasi jika mana ya dahak ya muncrat, ya, menjaga ini seperti itu. Kemudian lagi nih stetoskop ini sebenarnya tambahan juga ya, karena ini gunanya untuk evaluasi. Ya, stetoskop ini untuk evaluasi jika dimana nanti, jadi sebelum pasien diberikan terapi, jadi dilakukan sebelum dan sesudah tindakan.
karena fungsinya tadi untuk mengevaluasi. Selanjutnya nih, stetoskop. Jadi ini untuk evaluasi ya. Jadi sebelum dan sudah dilakukan pemberian nebulizer, kita nanti lakukan untuk auskultasi ya. Jadi untuk mengecek misalnya ada pasien dia sesak nafas, kemudian kita bisa lakukan auskultasi. Kalau di situ ternyata kita temukan bunyi kronki gitu. Bukan gitu ya. Jadi di situ ada penumpukan sesak. Nah, ditambah dengan saat kita tanya, gimana Pak sesak nafas, ada batuk enggak kan gitu. Batuknya bagaimana? Kita harus tanya, batuknya gimana? Batuk kering, batuk berdahak kan gitu. Oh, dahak. Ya misalnya, dahaknya gimana? Bisa keluar atau tidak? Ya, kita harus tanyakan itu. Oh, ternyata nggak bisa keluar. Oh, dia dahaknya saya nggak bisa keluar Bu. Nah, kemudian kita lakukan auskultasi. Ya, kita lakukan auskultasi. Ya, auskultasi ternyata kita temukan tadi bunyi kronki. Oh ya benar. Berarti ini adalah ada masalah di saluran pernafasannya terkait dengan jalan nafasnya. Jalan nafasnya adalah terhambat oleh sakral tadi yang tidak bisa keluar karena kental, ya kan gitu. Nah, sehingga tadi, oh berarti itu ada penumpukan sakral. Nah, benar nggak obatnya yang kita akan berikan? Ya, yang fungsinya untuk mengencangkan dahak, kemudian anti-inflamasi tadi, dan ya peradangan tadi, dan itu sudah benar nggak? Oh berarti benar, berarti ya. Nah, itu untuk gunanya evaluasi. Kalau sudah selesai di ini yang Bu, kan nanti ada batuk, kan encer kan dahaknya, kemudian batuk, nah kemudian dikeluarkan dahaknya, ternyata dahaknya muncul semua, keluar semua, ya kan gitu ya. Nah, setelah itu kita kan selesai, dan kita evaluasi dengan auskultasi lagi. Apa tadi? Ya, oh ternyata suara ronkinya sudah hilang. Oh berarti efektif. Jadi keefektifan kita memberikan terapi ini sudah efektif. Seperti itu. Kalau misalnya, oh kok masih ada ya, kok masih terdengar ya, kan misalnya gitu. Oh berarti ternyata dahaknya belum encer. Tapi untuk sebagian besar itu kalau sudah di nebu itu karena tadi obatnya kan langsung ya. Iya. Kerjanya langsung ke saluran pernapasan dan langsung menuju ke tempat sasaran. Itu biasanya nanti langsung bisa pernah mendapati orang yang belum Bu. Biasanya ya hari ini jam ini gitu ya sesuatu gitu kan, kemudian dipakein kurang lebih 10 menit 15 menit selesai kan gitu, dia langsung biasa, nafas biasa biasanya kan gitu. Jadi reaksinya itu cepat sekali. Itu yang nanti akan terjadi saat pasien diberikan terapi pemberian nebulizer seperti itu. Itu tadi untuk alat-alatnya. Jadi nanti kita siapkan seperti itu. Jadi yang perlu diperhatikan untuk persiapan untuk kelangsungan ini adalah yang pertama adalah kesiapan alat. Jadi ya, kemudian alat, obat, kita verifikasi datanya benar enggak sih pasien ada masalah seperti itu ya. Tadi apakah ada peradangan, apakah ada di situ vasokonstriksi bronkusnya, atau di situ ada penumpukan sekret yang tadi ya kental nggak bisa keluar kan gitu ya. Nah, kemudian kita cross checkkan ke obat, jenis obatnya benar nggak obat-obat yang diberikan untuk fungsi untuk mengatasi masalah yang ada di pasien. Kalau benar, sudah benar, kemudian nanti kita siap ya ke pasien. Itu yang nanti akan kita lakukan persiapannya. Oke, sampai di sini untuk persiapan alat-alat ini sudah jelas? Sudah, Bu. Ada yang masih Sudah jelas. Oke, kalau sudah jelas, berarti kita masuk ke pelaksanaannya. Ya, jadi pelaksanaannya di sini nanti tetap setiap tindakan keperawatan di situ ada fase-fase yang harus dilewati. Yang pertama adalah fase orientasi, fase kerja, terus evaluasi, terminasi. Ya, praorientasi, kerja, dan terminasi. Ya. Kalau masuk prainteraksi berarti kita terkait dengan persiapan tadi, alat,
Misalnya obat tadi harus kita verifikasi benar enggak, oh pasiennya benar enggak, obatnya jenisnya benar enggak, kan seperti itu ya. Kemudian lagi bisa di situ di prainteraksi bisa kita cuci tangan dulu, bisa dilakukan seperti itu, atau cuci tangannya nanti kita saat ke pasien setelah orientasi baru cuci tangan. Enggak masalah. Yang penting sebelum fase kerja. Ya. Kalian sudah cuci Tangan. cuci tangan berapa lama? 6. 5. Harus lakukan Identifikasi pasien. Itu wajib dilakukan saat kita melakukan tindakan perawatan, ya, terutama saat kita memberikan tindakan perawatan yang sangat membutuhkan mungkin tindakan-tindakan yang invasif ya, kemudian obat, pemasangan kateter kayak gitu kan, itu kan sangat ini sekali ya, riskan sekali kalau terjadi kesalahan. Nah, identifikasi pasien itu harus wajib dilakukan. Ya, identifikasi dulu. Ya, jadi di situ salam ya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam dan sebagainya gitu ya. Kemudian perkenalkan saya Kristina, perawat yang bertugas pada hari ini misalnya ya. Nanti saya tugas dari jam 7 sampai jam 2 Bu, dan gitu kan. Kemudian itu menjelaskan tujuan saya di sini Bu. Saya nanti akan memberikan ya. Jadi ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah tujuan kita datang. Ya. Jadi kita tujuan umumnya adalah tujuan kita datang mau apa? Mau apa? Mau melakukan ablasi. Mau memberikan obat. Itu tujuan umum. Tujuan khususnya apa? Tujuan Diberikannya obat obatnya itu untuk apa? untuk membantu melancarkan Pernapasan penapasan, yang pastinya di situ bisa dipahami pasien. Ya. Iya. Jadi menjelaskan tujuan di situ kita mencakup ada 2 tujuan tadi. Tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum adalah tujuan kita ke situ ngapain? Oh, memberikan obat lewat nebulizer. Tujuan khususnya apa? Iya. Tujuan obatnya tadi makasih. Gitu ya. Iya. Nanti kita sambungkan. Kemudian selanjutnya prosedur. Kita menjelaskan Prosedurnya. gitu. Nggak usah panjang lebar, ya, secara singkat aja. Ya, jangan sampai Bu nanti prosedurnya ya Bu, nanti saya akan siapkan alat, singkatnya. Obat nanti saya akan masukkan ke tempatnya, kemudian saya tutup, kemudian saya colokkan Bu, kemudian Ibu nanti duduk ya Bu, habis itu nanti saya akan pasangkan, habis itu nanti saya ceklekkan Bu. Jadi prosedurnya jangan terlalu Panjang. ya, jadi secara singkat aja Bu untuk prosedurnya Bu, nanti Ibu cukup nanti saya posisikan setengah duduk ya Bu ya, kemudian nanti saya akan pasangkan alatnya ya, kemudian nanti saya akan menyalakan alatnya sehingga ada uap yang nanti harus dihirup. Nanti dihirup sampai habis ya Bu ya, dan itu misalnya kan gitu ya. Nanti yang akan kita sampaikan ke pasien ya, jadi prosedur secara singkat. Nah, setelah penjelasan prosedur, kemudian apa? Fase kerja. Untuk Kontrak waktu. Kurang lebihnya berapa ya menit ya, 7 atau 10 menit kan misalnya seperti itu. Kemudian menanyakan ke Siapan pasien. apakah itu sudah siap? Itu harus ditanyakan. Jangan sampai nanti Mbak saya mau pipis dulu misalnya kan gitu. Ya berarti kita kasih kesempatan Ibu untuk pipis dulu. Ya, jangan langsung memaksakan. Enggak Bu, enggak boleh. Ya, wah, di tengah-tengah perjalanan aku koyoh. Puyuh. Ya, berarti kita harus tanyakan kesiapannya. Kalau sudah, nah kita masuk ke fase kerja harus identifikasi pasien. Tadi kan pas orientasi sudah ya, kita tanyakan kayak kemudian kita identifikasi pasien dengan Ibu. pertanyaan ya. Jadi Oh, iya. menanyakan, Ibu namanya siapa? Bukan kok Bu, bener namanya Bu apa ya? Siti. Misalnya kan gitu. Bu bener namanya Bu Siti, enggak seperti itu saat kita identifikasi pasien. Tapi kita tanyakan Bu namanya siapa? Jadi biar ada jawaban dari Pasien. Bu kalau pasiennya nggak sadar gimana Bu? Nah, apakah kita tanyakan dia tetap? Kan ada keluarga. Iya. Keluarga pasien. Iya. Kita tanyakan. Kemudian kalau sudah lama, paling tidak di situ adalah
mungkin usianya atau mungkin alamatnya, ya kan? Kita tanyakan. Kalau sudah, baru kita lihat Gelang pasien. Oh benar enggak apa yang disampaikan ibunya ataupun tadi keluarga Iya. pasien. Oh ternyata benar, kayak gitu ya. Nah, berarti kita nanti siap untuk melakukan Tindakan. seperti itu. Paham ya? Oke. Kalau sudah, nanti di situ kita siapkan untuk alat-alatnya. Ya, alat-alatnya di situ nanti kita pastikan kelengkapannya dan fungsinya. Ning njaba ono. Udah sing aku ora ngutel meneng ae. Aku udah kayak tak aku sih, aku orang kali kamu tuh banyak. Tak percaya seorang ngutel lu. Wih kita stetoskopnya dia dulu. Gak bisa wis lempung banget. Saya bantu duduk. Dong aja ngono. Sebelumnya kalau ibu batuk-batuk, batuknya itu kering atau tidak? Kering atau tidak? Tidak. Darahnya itu susah dikeluarkan atau tidak? Susah ya Bu? Tapi kemarin sudah sempat lihat yang kulit ya? Belum, Bu. Ya sama buka ini. Kalau yang sama ini Belum pernah. Belum, Bu. Juga Iya ini Bu kayak gini. Ya yang ini. tapi dulu nggak pakai yang ini. oh, gitu. Waktu jadi provider nggak pakai yang ini. Jadi gini ya, sambil tak selangi nggak apa ya? Iya. Yang ini. Jadi tadi yang hijau jadi itu untuk filternya. Jadi dia fungsinya untuk merubah cairan menjadi uap. Jadi kalau yang tadi hijau tadi ya, yang harus dimasukkan Filter. hijau tadi, itu nggak ada. Kemudian kalian nyalakan, kemudian ke pasien, sehingga obat ini nggak akan bisa berubah menjadi Uap. Kalau itu nanti kemudian kalian pasangkan ke pasien, oh itu malah bahaya. Kalau itu nggak ada, karena kan di situ akhirnya ininya nyala, alatnya nyala, mesinnya nyala, tapi obatnya nggak bisa berubah menjadi uap. Akhirnya kan kayak ya wes si pasien hanya dikasih masker tok kan, akhirnya kan tambah sesek. Jadi itu nanti obatnya juga nggak bisa. Nggak bisa dan Hmm. nggak bisa masuk karena apa tadi obatnya yang cair tadi nggak bisa menjadi Uap. Nah itu makanya kalau sebelum ke pasien tadi harus dipastikan alatnya harus komplit. Yang penting juga ini tadi yang hijau tadi, jadi dia kan lepasan gitu sehingga dia nanti harus dimasukkan dulu, jadi dipasangkan gitu kan bentuknya segitiga itu, jadi pasangkan seperti ini kemudian dikasih obatnya, kemudian ditutup tadi, kemudian dipasang apakah ada masker atau ini tadi, kemudian nanti dia akan bisa merubah menjadi uap. Jadi besok kalau ke pasien, makanya bundanya ngecek sebelum dia dipasangkan ke pasien itu untuk itu mengecek apakah alatnya bisa berfungsi dengan baik. Nah kalau seperti ini toh dia nggak akan berubah, dia masih kayak gini kayak itu. Tapi kalau tadi ada Filternya. yang hijau, Hijau. alat tadi, kemudian nanti akan Uap. bukan menjadi. Nah, Yang komplit nggak ada. kenapa? Yang komplit. Nah makanya itu nanti saya cari di lab kok nggak ada. Kalau ada kan bisa saya kemarin. Nah ini curi start kemarin kan lihat ya dia Iya. bisa menjadi kuat ya. Iya. Tapi juga banyak yang lupa nggak dikasih. Nah itu nggak dapat nilai tuh. Kalau sebenarnya itu nggak dapat nilai. Iya, Bu. Soalnya Itu sekali. bilang gitu. Masih. Heeh, nasi nggak dikei 7, malah soalnya nasi dikei 11.
Cutting. Iyalah. Ngomong sedih. Kasih densek terus. Berarti nganu ya obatnya tak perlu. Berarti nanti kalau obatnya kayak gitu nggak usah bikin. Kalau langsung enggak. Yang Agak apa sakit dulu. kan nanti buat video ya. Kalau enggak nanti tak carikan di YouTube ya. Karena itu alatnya enggak perlu. Ya pakai itu. Ya bisa cari di YouTube kok, Bu. Pengen lele. Ibu ini nanti kalau sudah keluar alatnya tunjuk ya. Sampai habis itu. Iya, jadi Lewat mulut. Ini nak cangkem. Dipel. Anggapnya 10 menit. Udah 10 menit ya Bu. Nah, kalau sudah itu kan tadi kan ada dasarnya ya. Iya. Si pasien diminta untuk Dibuang batuk. Iya. untuk dengan menggunakan sebelumnya tadi tulangnya dipasang dulu. Jadi sebelumnya nanti tadi adalah tulang dipasang dulu di bagian Sini Bu. bawahnya ya bawahnya nggak apa-apa. Kemudian kita tekan. Nah ini kalau dia ada dahak apa bukan ya? Tapi kalau kayak asma, orang asma kan Orang kadang asma. dia nggak ada darahnya, tapi dia mengalami asfiksi, bungkusnya. Jadi dia Iya. diberikan obatnya hanya fase Diatasi. Nah itu nggak perlu untuk batuk kalau nggak ada sehatnya. Iya. Cara batuk ibu. Ibu batuk ya Bu. 1, 2. Nanti dilap dulu dengan Tisu. Mesti habis saya bersihkan dulu. terus untuk fase terminasi berarti kita Auskultasi. evaluasi. Nah, Mesti saya cek dulu ya Bu. Gimana Bu, apakah masih sesak nafasnya? Tidak ya Bu ya. Baik Bu, saya sudah melakukan tindakan pemberian obat melalui nebulizer. Udah nggak sesak lagi ya Bu ya? Udah lancar ya Bu, alhamdulillah kalau sudah lancar. Baik Bu, nanti saya jam 10 nanti saya akan kembali untuk memberikan obat melalui injeksi ya Bu ya. Sebelum saya keluar, apakah ada pertanyaan Ibu? Tidak ada ya Bu ya. Nanti jika Ibu membutuhkan saya berada di ruang rawat. Saya mohon pamit, semoga lekas sembuh. FPL-nya sudah rencana tidak lanjut. Sudah tadi, Bu. Pemberian obat melalui injeksi. Penting ada tindak lanjutnya. Ya. Oke. Ya, jadi sudah bagus ya. Jadi prakteknya tadi ini review juga ya. Nah, tadi seperti yang ditanyakan, Sawo. Atika. Jadi, untuk pemberian obat melewati nebulizer ini adalah suatu tindakan kolaborasi. Ya, jadi ini lebih ke kolaborasi karena pemberian obat. Nah, tindakan dirinya keperawatan apa? Kayak gitu. Nah, jadi ada tahapan.
Ya, harus dilewati misalnya kalau ada pasien yang mengalami gangguan tadi. Ternyata dia sesak nafas ataupun batuk dan batuknya itu berdahak nggak bisa keluar. Jadi yang dilakukan adalah yang pertama untuk tindakan mandirinya, yang pertama adalah batuk efektif. Ya, sudah diajari batuk efektif ya? Sudah. Batuk efektif. Kalau batuk efektif tersebut tidak mumpuni, tidak mengatasi, ya, tidak efektif dan tidak mumpuni tadi, ternyata udahnya nggak bisa keluar, masih tetap nggak bisa keluar. Kemudian tindakan mandiri yang kedua adalah fisioterapi dada. Belum. Belum. Ini di apa? KMB. KMB? Ada kayaknya. Bagian apa? Nebulizer sama apa? Sama. Kak. Apa?